Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dor, pekik Rehan tiba-tiba ketika melihat Jingga tengah melamun di bangku taman. Entah apa yang dipikirkan oleh Jingga sampai semua waktu istirahatnya habis untuk melamun saja. Rehan ngagetin aja sih. Lagian bengong aja, awas kesambet, kata Rehan terkekeh. Aku cuma lagi bingung aja, keluh Jingga menghela nafasnya berat. Bingung kenapa? Kangen sama si kutu kupret. Kok tahu? Ceplos Jingga, lalu ia segera menutup mulutnya dengan tangan. Maksudku enggak, cuma itu. Astaga Jingga, kenapa sih orang kaya mereka masih kamu pikirin terus? Rugi loh, kata Rehan tak suka. Aku bingung, Re. Nadine itu dari dulu udah sendiri. Aku udah anggap dia saudara buat aku. Kami biasa ngapa-ngapain berdua. Dan kini dia tiba-tiba nggak ada dan menghilang. Aku kehilangan dia, ungkap Jingga jujur. Jingga, kamu anggap dia saudara, tapi dia nggak nganggap kamu ada, balas Rehan dengan tegas. Lagian kalau dia anggap kamu, dia nggak bakal pergi tanpa pamit begini. Pergi kemana? Kamu tahu dia pergi kemana? Dia kan sudah pindah sama pacar kamu itu. Maksudku mantan kamu. Jingga langsung terdiam mendengar ucapan Raihan. Pindah, mengapa Nadine tak mengatakan apapun padanya? Batin Jingga kecewa. Ya, kini rasa kecewanya kepada Nadine semakin bertambah begitu banyak. Mengapa ia bisa setega itu padanya? Mengapa Nadine tak berpamitan kepadanya bila memang akan pergi? Sudahlah Jingga, lupain manusia laknat kayak mereka. Masa depan kamu masih panjang. Mending kamu fokus cari pacar baru, atau sama aku aja gimana? Tawa Raihan menggoda. Ogah, jawab Jingga dengan cepat dan memanyunkan bibirnya kesal, yang sukses membuat Rehan langsung tertawa. Sepulang sekolah, Jingga tidak pergi kemanapun. Ia langsung pulang ke rumah karena hari ini orang tuanya sudah pulang dari luar kota. Ayah juga mengatakan bahwa kesehatan Bunda semakin membaik, membuat hati Jingga lega dan senang. Karena bila terus seperti ini, maka bundanya akan melihatnya ada. Bukan Jingga meminta Bunda melupakan kakaknya Biru, namun Jingga juga ingin terlihat dan selalu dipuji oleh bundanya. Tak melulu soal biru, biru, dan biru. Mungkin bila sejak kecil Bunda tak pernah membandingkan dirinya dengan Biru, Jingga tidak akan membenci sosok kakaknya yang tak pernah ia temui itu. Assalamualaikum, Ayah, Bunda, seru Jingga ketika membuka pintu dan melihat orang tuanya tengah duduk santai di ruang keluarga. Jingga segera berlari dan menghambur memeluk kedua orang tuanya. 1 minggu adalah waktu paling lama bagi Jingga berada jauh dari kedua orang tuanya. Biasanya bila ayah dan bundanya berobat, paling lama adalah 3-4 hari. Namun kali ini sudah hampir 1 minggu mereka baru kembali. Waalaikumsalam, kenapa kamu baru pulang? Tanya ayah Faris, langsung menuntun Jingga agar duduk di antara dirinya dan istrinya. Padahal Jingga udah buru-buru loh pulangnya, kata Jingga sedikit memanyunkan bibirnya. Oh ya? Berarti ayah dan bunda yang terlalu cepat pulang, ujar ayah Faris terkekeh. Bunda udah makan? Tanya Jingga langsung menatap wajah bundanya. Namun sang bunda hanya diam dan menatapnya begitu dalam hingga membuatnya bingung dan mengerutkan dahi.
Bunda kena. Belum sempat Jingga menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Bunda langsung memeluknya dengan sangat erat. Dan tak berapa lama Jingga mendengar suara isak tangis dari bundanya. "Bunda nggak apa-apa kan?" tanya Jingga sedikit khawatir. Ia berusaha melepaskan diri, namun Bunda seolah enggan melepaskannya. Takut jika sudah merasa sangat khawatir bila ternyata sakit Bunda kambuh lagi. Ayah pun juga ikut membantu Bunda melepaskan pelukannya, namun Bunda benar-benar tak mau melepaskan Jingga. "Bun, maafin Bunda sayang, maafin Bunda," ucap Bunda dengan nada bergetar menahan tangis. Masih memeluk, namun kini tidak seerat sebelumnya. "Bunda sudah menyanyiakan putri Bunda selama ini. Maafin Bunda, maafin Bunda." "Bunda kenapa?" "Jingga, mulai sekarang Bunda janji nggak akan bandingin kamu sama kakak lagi. Bunda sadar bahwa selama ini Bunda sudah salah. Bunda mengakui semua kesalahan Bunda, dan Bunda minta maaf sama kamu. Kamu mau memaafkan Bunda?" tanya Bunda pelan setelah melepaskan pelukannya. Ia menangkup wajah Jingga dengan kedua tangannya. Jingga yang masih bingung pun akhirnya menatap ke arah sang ayah seolah meminta penjelasan. Dan ketika melihat ayahnya menganggukkan kepalanya, akhirnya Jingga tersenyum dan kini giliran dia yang memeluk bundanya dengan begitu erat. "Jingga sayang banget sama Bunda. Maafin Jingga juga jika selama ini Jingga belum bisa jadi putri yang Bunda inginkan," kata Jingga tersenyum lega. "Ayah berharap keluarga kita akan seperti ini seterusnya," ucap ayah Faris lalu ikut memeluk anak dan istrinya hingga membuat keduanya memekik dan tertawa bersama. Siang itu menjadi momen terindah untuk Jingga karena Bunda akhirnya sadar dan mau berusaha untuk sembuh. Jingga berharap ke depannya Bunda tidak akan menyakitinya lagi dengan mengungkit masalah biru. Jingga tak pernah meminta orang tuanya melupakan sang kakak, namun dirinya dan biru adalah orang yang berbeda. Jingga hanya tak ingin orang tuanya terus menganggap dirinya adalah biru, hanya itu. Sementara itu, di sebuah ruangan berbeda, Langit kini tengah menatap datar pada kedua sahabatnya yang begitu asik berceloteh ria. Langit pun sudah menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Jingga kepada kedua sahabatnya. "Terserah kalian percaya atau tidak, yang jelas aku dan bocah itu nggak ada hubungan apapun," kata Langit dengan tegas. "Jangan begitu, Lang. Anakku juga cewek loh. Jangan mainin dia. Sampai kamu menyakiti anak itu, aku merasa seperti kamu menyakiti putriku," ucap Maxim mendramatis. "Padahal jelas-jelas aku lihat bagaimana manjanya gadis itu padamu. Dan aku juga lihat dengan jelas kalau kamu sudah mendapatkan mahkotanya. Jadi lebih baik pertahankan, Lang," sahut Gary ikut-ikutan. "Mahkota apaan?" seru Langit tak terima. "Sudahlah, Lang, jangan munafik. Gimana sekarang? Udah tahu kan rasanya? Jadi kapan kau akan menikahi gadis itu? Siapa namanya? Aku lupa." "Ah iya, Jingga. Iya kan? Jingga namanya. Bagus kok kalian serasi. Dan juga," kata Maxim dengan semangat, namun belum selesai berkata, Langit sudah memotong ucapannya. "Cukup," seru Langit langsung menggebrak meja kerjanya. "Sumpah kepalaku pusing dan aku nggak ngerti sama jalan pikiran kalian," keluh Langit sambil memijit pelipisnya.